polemik tambang di negara ini Pak, yang kemudian ada mengatasnamakan nama Bapak ini, gimana Pak? Terima kasih mengingatkan ini. Sebenarnya kalau kita melihat surat itu kan surat permohonan kita ke Dinas Pertambangan di provinsi ya. Nah itu kewenangan di provinsi. Lalu kemudian kewenangan itu ditarik kembali ke pusat, lalu pusat kembali memberikan ke provinsi. Dalam hal ini yang kita ajukan waktu itu adalah wilayah pertambangan rakyat, bukan wilayah izin usaha pertambangan WIUP. Ini dua hal yang berbeda. Kelas pertambangan rakyat jelas beda dengan kelas IUP ya, dari luasnya, dari metode, dari peralatan itu sudah beda. Kita meminta karena ada survei potensi di 4 kecamatan, kita meminta dipercepat supaya apa? Supaya ada kejelasan, sehingga apa? Daerah yang lain, lokasi yang lain tidak dieksploitasi serampangan yang merusak lingkungan. Kita tidak mendapatkan apa-apa, daerah tidak mendapatkan apa-apa, hanya persoalan lingkungan, persoalan sosial, ya kan, yang kemudian kita dapatkan. Memang kita butuh material untuk konstruksi, tapi itu kita bisa dapatkan dari mana-mana, dari daerah lain yang ya walaupun itu daerah tetangga, ada saya kira tidak akan signifikan biayanya, perbedaannya dibanding kerusakan yang dialami. Batu itu kalau sekali diambil, kita tidak bisa bangun kembali, apalagi kalau kita berbicara potensi geopark di Toraja Utara ini. Nah, waktu itu kita mau memilah, ibaratnya memisahkan minyak dari air. Ada yang legal, ada yang ilegal. Yang sekarang ini kan ilegal di mana-mana. Ya. Nah, kita minta dari potensi 4 kecamatan itu, lalu kemudian keluar rekomendasi dari provinsi hanya 1 di Kecamatan Sadat untuk pertambangan rakyat. Jadi kami tidak pernah mengurus apa-apa terkait IUP, apalagi kalau tambang itu sudah mendapatkan RKB, rencana kerja dan anggaran biaya. Oh, itu urusan di pusat malah. Jadi tidak ada urusan dengan daerah. Jadi keliru kalau kemudian surat kami itu untuk percepatan hasil dari survei potensi itu kemudian dianggap bahwa kami memberi rekomendasi untuk kelas IUP ya, itu keliru. Dalam hal ini pemerintah daerah tidak bisa disalahkan apa-apa. Lalu saya sampaikan berulang kali, lihat ya, jangankan yang tambang ini ya, yang tambang batuan bukan mineral ya. Ini saja yang jelas-jelas ya yang terjadi saat ini, yang menjadi isu di Raja Ampat. Di Raja Ampat itu kan sudah jelas karena masalah lingkungan dan lain-lain ya, ada yang sudah lengkap katanya perizinannya dibatalkan. Saya kira itu semua dimungkinkan, tapi sekali lagi dalam hal ini pemerintah daerah Toraja Utara jelas tidak bisa disalahkan terkait surat wilayah pertambangan rakyat tersebut, karena itu sekadar permintaan atau rekomendasi untuk meminta percepatan hasil survei potensi ya. Saya kira itu harus jelas ya, silahkan berproses. Nah, dari kami memang kami mengimbau yang ilegal itu tolong segera ditutup supaya orang juga melihat bahwa ada ketegasan ya. Kami komunikasi, kami berkoordinasi dengan aparat penegak hukum ya, kita saling menguatkan dalam hal ini. Tapi untuk urusan yang lalu saya kira sudah harus dipahami dengan baik mana WPR dan mana IUP. Sebenarnya ada berapa banyak tambang yang ilegal saja? Yang dicatat sekarang sekitar 8 lokasi, 8 titik.
yang katanya masih berproduksi, tapi kita sudah berkoordinasi, ya itu harus ditertibkan. Ya, itu Kalau bangsa damai itu sudah ada sampai RKB-nya, itu yang saya katakan, silahkan ada. Kalau terkait ini masyarakat bisa meminta kebijakan dari provinsi dan pusat, karena ini mungkin terkait dengan kepemilikan lahan, ini terkait dengan rencana di daerah situ ada bagian dari geopark. Kita lihat mungkin terkait dengan lokasi, ya itu bisa ada dua cara yang bisa ditempuh. Ada mekanisme melalui pencabutan IUP, ada yang pembatalan, kan seperti itu. saya bagi masyarakat Ya, kita bagi masyarakat itu hak mereka ya, karena bisa saja mereka baru tahu proses itu ada, izin itu ada setelah alat masuk, dan kemudian mereka langsung merasakan dampaknya. Entah itu karena kebisingan, entah itu karena debu, entah itu karena jalan dan lain-lain. Itu saya kira hak mereka ya untuk keberatan. Tetapi dari sisi kami harus betul-betul seperti yang saya sampaikan, ada komunikasi yang baik antara pemilik IUP, apalagi sudah punya RKB, dengan masyarakat. Toh kalaupun ini tidak ada titik temu, silahkan menempuh mekanisme pencabutan atau pembatalan izin tersebut. Dan itu saya kira sangat-sangat dimungkinkan. Jangankan IUP sekecil itu, yang besar pun ya bisa saja digugat ya. Dan saya kira kajian harus dilakukan, tidak saja dampak lingkungan tapi juga dampak sosial. Dan terus terang sampai sekarang Pemda tidak mendapatkan apa-apa dari tambang-tambang tersebut. Saya melihat ya, saya miris, pendapatan daerah ya bukan tidak mendapatkan apa-apa dalam arti nol, tapi kalau ditotalkan itu pendapatan kami itu hanya 60-an juta, kalau enggak 65 juta setahun dari tambang galian C atau tambang batuan tersebut. Jadi bagi kami secara pendapatan asli daerah itu tidak signifikan. Intinya dalam hal ini pemerintah, Kalaupun misalnya ada yang legal, ini harus betul-betul memperhatikan masyarakat sekitar ya, yang terkena dampak langsung. Ya kalau masyarakat tidak setuju, kembali lagi ini harus dipikirkan kembali. Hanya saja ada masanya RKB itu berlaku ya, misalnya dia 3 tahun dengan sejumlah ini. Silahkan mungkin diberi kesempatan. Ini opsinya lagi, diberi kesempatan sampai habis masa berlaku RKB tersebut, atau segera ditempuh dua kemungkinan tersebut, pencabutan atau pembatalan ya. Nah, saran kemarin dari pihak kepolisian agar menghentikan untuk sementara juga bisa dipertimbangkan ya, jangan buru-buru tapi kemudian membuat permasalahan lebih kompleks dan lebih rumit ya.